والدينا والدكم ووالدكم المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الترك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembukaan majelis rutin di malam Senin ini, setiap malam Senin, maka dalam suasana halal bihalal, masih dalam suasana halal bihalal, saya pribadi khususnya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin walaupun telat. Semoga kita semua tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang saling menghalalkan kesalahan alias memaafkan, sehingga kita semua tercatat menjadi hamba-hamba yang bersih dari segala dosa. Haknya Allah ataupun hak sesama manusia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-24. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari sahabat Abi Dzar, salah satu sahabat Rasulullah, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Manaqib ataupun sejarah hidup tentang sahabat Abi Dzar sudah pernah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam sesuatu, yarwi, yang meriwayatkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa taala, dari Allah tabaraka wa taala, annahu, sesungguhnya Allah, qala, berfirman itu Allah, berkata itu Allah. Artinya di sini hadis qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an, dua-duanya sama-sama firman Allah. Akan tetapi perbedaannya diantaranya adalah kalau Al-Qur'an itu membacanya termasuk ibadah dan diberi pahala walaupun tidak paham. Beda kalau hadis qudsi, ya, kita membacanya tidak langsung dapat pahala kecuali kita menelaah isinya atau niat untuk menghidupkan ilmu-ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Al-Quran tidak, dibaca saja langsung dapat pahala. Itu diantara perbedaannya, dan masih banyak lagi perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Qala, berfirman itu Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku, haramtu, mengharamkan aku, al-dzulma, kepada kezaliman. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku sendiri,
Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kedzaliman tersebut bainakum, di antara kalian wahai hamba-hambaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Jadi kezaliman, bentuk kezaliman itu diharamkan oleh Allah untuk dirinya Allah sendiri, dan juga untuk kita sesama hamba Allah. Apa yang namanya zalim itu apa? Disebutkan, yang disebut zalim secara bahasa adalah meletakkan sesuatu wad'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu di selain tempatnya, itu namanya zalim. Kopiah letaknya di kepala, ditaruh di tumit atau dengkul misalnya, itu secara bahasa zalim, karena meletakkan sesuatu di selain tempatnya. Secara syariat apa zalim itu? At-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haqqin, yaitu menggunakan milik orang lain tanpa dasar kebenaran, menggunakan hak milik orang lain tanpa didasari kebenaran. Hanya orang digunakan asal-asalan tanpa ada izin, tanpa ada sepengetahuan, meminta izin dan seterusnya. Itu namanya zalim. Dan dua makna ini mustahil bagi Allah, alias Allah tidak mungkin melakukan kedzaliman. Milik orang lain digunakan tidak sesuai penggunaannya, ini juga mustahil. Semua ini di langit bumi semuanya milik Allah. Mau diapakan ya terserah Allah, semuanya milik Allah. Yang ini dimasukkan surga, yang itu dimasukkan neraka, yang ini dikasih rezeki banyak, yang itu dikasih rezeki sedikit, ya terserah Allah, semuanya milik Allah. Ibarat kertas buku, kita punya buku, mau kita pakai, mau kita sobek-sobek, mau kita pakai bungkus nasi, ya terserah, yang itu buku kita, bukan buku orang lain. Nah ini semuanya yang ada di alam raya ini semuanya adalah milik Allah. Jadi terserah sang pemilik. Tidak ada kata-kata zalim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi manusia syai'an, sama sekali. Allah tidak mendolimi manusia sama sekali. Yang diberi kaya, yang diberi miskin, yang diberi jabatan ataupun tidak, nanti di akhirat yang dimasukkan neraka ataupun dimasukkan surga, semuanya atas dasar keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya atas dasar adil, bukan zalim. Di dalam firman yang lain, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi seberat atom pun. Sesuatu yang paling kecil itu namanya atom, benda terkecil itu atom. Allah tidak akan mendolimi seberat benda terkecil itu pun tidak. Artinya nggak mungkin Allah dolim sekecil apapun. Jadi apa yang didapatkan manusia baik di dunia dan di akhirat adalah murni keadilan Allah, karena sebab perbuatan manusia itu sendiri. Orang masuk neraka, ya diteliti. Tidak mungkin Allah dolim, ada orang kok ahli taat dimasukkan neraka, tidak ada ceritanya. Diteliti, pasti masuk neraka ya gara-gara dosanya. Ada orang kok bisa masuk surga, ya diteliti. Tidak mungkin orang masuk surga kok gara-gara dosa. Ya pasti gara-gara dia ibadahnya, ada penyebab.
Tidak mungkin langsung Allah memasukkan surga atau memasukkan neraka tanpa ada sebab musababnya. Jadi pasti karena sebab dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah tidak akan zalim dan Allah tidak akan pernah melalaikan, melupakan perbuatan manusia, baik yang sekecil apapun dari perbuatan ketaatan atau sekecil apapun dari perbuatan kemaksiatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, kejelekan yarah, dia akan melihat. Yang baik sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Yang jelek sekecil apapun akan dibalas juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil, tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia timbangan 1 kilo itu bisa beda, mungkin beda berapa biji. Kalau di total misalkan ada biji jagung sama-sama ditimbang 1 kilo, itu mungkin ada perbedaan sedikit, tapi enggak kelihatan. Anget-angetnya enggak kelihatan. Mungkin ada semut masuk di situ se-RT juga enggak kelihatan beratnya. Tapi kalau nanti di akhirat, jangankan satu semut, saat debu yang paling kecil, amal kebaikan sama amal kejelekan akan kelihatan nanti di mizan timbangan akhirat. Baik atau buruk semuanya akan kelihatan, tanpa ada yang dikurangi sama sekali dan tanpa ada yang ditambahi sama sekali. Akan ditimbang sesuai perbuatan masing-masing. Itu Allah. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan bahwasanya wahai hamba-hambaku, kezaliman itu aku haramkan untuk diriku. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap sesama. Itu juga aku haramkan. Seakan-akan Allah begitu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Orang semakin banyak melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, jangankan 1 meter 2 meter tanah, jangankan 1 kilo, 2 kilo, 100 kilo, 200 kilo sawit, jangankan yang lebih besar dari itu, sedebu hak orang lain jika kita ambil tanpa izin, itu pun bisa jadi masalah. Nabi Isa alaihissalam itu dulu pernah diminta oleh kaumnya untuk membuktikan bahwasanya beliau itu Ruhullah, beliau adalah benar-benar utusan Allah. Coba hidupkan ini orang yang sudah meninggal. Dipilih sama mereka kuburan yang paling tua. Ada riwayat 300 tahun atau 600 tahun atau 900 tahun kuburan paling tua. Nek pancen iki utusannya Allah, benar-benar Rasul, benar-benar Nabi. Nabi Isa, coba hidupkan ini kuburan yang paling tua. Subhanallah, Nabi Isa dengan mukjizatnya, kum biidnillah, wahai penghuni kubur, berdirilah dengan izin Allah. Subhanallah, langsung berdiri, seperti sosok ketika dia hidup. Maka tidak hanya seperti itu, langsung diterus balik lagi, tidak ditanya sama Nabi Isa, biar puas itu orang-orang. Gimana yang kau dapatkan? Mata tajid fi kubrik, apa yang engkau dapatkan di dalam kuburmu? Maka orang tersebut menjawab, aku wahai Nabi Isa, selama aku dikubur ratusan tahun itu, aku mendapatkan satu pertanyaan yang aku belum bisa jawab dan aku tersiksa gara-gara itu. Apa? Aku dulu adalah tukang kayu, tukang pembawa kayu bakar. Nah, ketika di tengah jalan aku selesai makan daging atau apa, seliliten.
Maka di tengah jalan aku capek, berhenti, aku ambil kayunya, aku taruh, kemudian aku ambil sedikit kayu dari cabang-cabang yang kecil itu, aku ambil untuk membersihkan gigiku. Dan aku tanpa izin dari yang pemilik kayu tersebut. Sampai sekarang wahai Nabi Isa, aku ditanyai oleh Allah, kenapa engkau mengambil hak orang lain walaupun cuman sebatang biji lidi, tapi itu hak orang lain kamu ngambil tanpa izin. Gara-gara itu wahai Nabi Isa, sampai sekarang aku tersiksa di dalam kubur. Masya Allah. Semuanya diadili sama Allah. Karena itu kezaliman ini adalah kegelapan di hari kiamat, berbahaya. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah SWT itu biasanya mengulur kepada orang yang zalim. Orang yang ahli zalim ngambil hak sana hak sini, biasanya diulur sama Allah. Terus diulur terus hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ketika Allah sudah mengambil orang tersebut, menyiksa orang tersebut, maka dia tidak akan bisa lepas. Ibarat layangan diulur, nanti diputus del, hancur, dia akan jatuh. Karena itu hati-hati jangan sampai kita mendolimi terhadap sesama, termasuk juga dolim terhadap diri kita sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa innal dzulman nafsi min akbahid dzulmi. Ketahuilah sesungguhnya mendolimi diri sendiri itu juga termasuk bentuk kezaliman yang paling buruk, yang paling jelek. Mendolimi orang lain jelek, mendolimi diri sendiri juga termasuk kezaliman yang paling jelek. Dengan apa kita mendolimi diri sendiri? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi ini. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Biasanya orang dolim itu kalau punya kelebihan gitu. Dia punya kelebihan jabatan, dolim dengan jabatannya. Punya kelebihan fasilitas, punya harta, dolim dengan hartanya terhadap orang yang tidak punya semena-mena. Punya, bukan hanya itu aja, keahlian juga sama. Punya keahlian di bidang kedokteran, dolim terhadap yang lainnya, menggunakan keahliannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, cuma untuk mencari keuntungan. Dokter itu tugasnya, misinya untuk menyehatkan, tapi terkadang dokter ada yang bisnis. Pasien dibuat tambah sakit, akhirnya obatnya tambah laris. Ada yang seperti itu, oknum-oknum yang seperti itu ada, di semua bidang ada. Itu namanya zalim. Kadang-kadang juga ada orang yang termasuk mendolimi adalah dia ahli, bahkan dalam keahlian agama, ilmu agama juga bisa zalim. Yang halal dikatakan haram, yang haram bisa jadi halal. Berfatwa diterima sama orang banyak, tapi fatwanya nggak benar. Ini juga mendolimi. Akhirnya berapa banyak yang mengamalkan fatwanya tersebut, sehingga mereka termasuk orang yang dhalun mudillun, orang yang sesat dan menyesatkan umat. Na'udzubillah min dzalik. Seperti ada orang ngomong, orang yang judi itu ya biarkan mereka judi. Wong kita nggak bisa ngasih makan, mau judi mau mabuk ya biarkan, itu hak asasi mereka, kita nggak bisa ngasih makan mereka kok. Nah, ini kalimat seperti ini kelihatannya benar, tapi kalau ditelusuri di dalamnya ya salah, maksiat kok dibiarkan. Orang judi itu kalau dibiarkan, judi itu nagih, ketagihan. Orang mabuk itu kalau dibiarkan, mabuk itu bisa ketagihan. Orang kalau sudah kalah judi, dia ketagihan pengen judi terus. Orang kalau sudah mabuk, pengen mabuk terus, tidak punya uang, apa yang akan dia lakukan? Nyuri kanan kiri tetangga.
Sampean yang mendiamkan nanti juga dicuri hartanya. Ya kalau harta masih mending. Ya kalau yang dicuri anaknya, anak gadisnya ayu dicuri, akhirnya dijual jadi pelacur. Terus hasilnya dia yang dipakai judi lagi, dibuat mabuk lagi, ya tambah repot. Karena itu semua itu harus disesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kalau kemaksiatan yang terang benderang di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat harus bersatu untuk menghilangkan kemaksiatan tersebut. Bukan didiamkan, bahaya itu nanti. Seperti api kebakaran itu tidak langsung besar, ada kebakaran langsung besar gitu. Tidak ada, kebakaran itu dari api yang kecil. Api yang kecil lama-lama besar, akhirnya kebakaran sekampung, bisa kebakaran sedesa. Dari api kecil, kadang-kadang bukan api, dari kuntum rokok itu bukan api padahal, cuman bara api tapi bisa membakar satu kampung. Nah, begitu juga kemaksiatan jika merajalela terang-terangan, maka masyarakat harus bersatu untuk menghilangkannya, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan jalur hukum di negara kita. Karena itu dalam semua profesi, dalam semua keahlian yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki, seseorang itu bisa berpotensi menjadi orang-orang yang dolim. Mau dia ahli dokter, mau dia pejabat, mau dia ulama sekalipun, terkadang dia berfatwa mengeluarkan kalimat-kalimat yang justru kalimat itu sebetulnya bentuk kedoliman yang nyata, yang sangat berbahaya. Kalau sampai diamalkan yang seperti itu sangat berbahaya. Kadang-kadang orang berbicara di selain tempatnya, bukan keahliannya, tapi berbicara di situ, akhirnya salah semua, hancur semua. Berbahaya. Contoh tadi, ada orang yang bukan ahli kesehatan, ahli kedokteran. Dia cuma baca-baca buku tentang kesehatan, tentang kedokteran, dibaca-baca. Enggak pernah kuliah dokter, enggak pernah diuji oleh guru-guru dokter. Kemudian dia ngaku dokter, buka praktek. Ayo, buka praktek saya dokter. Enggak perlu kuliah, saya baca-baca aja. Kira-kira yang masuk ke rumah prakteknya ini nanti banyak yang sembuh atau malah tambah sakit bahkan mati? Ya pasti tambah banyak salah, tambah sakit dan akan mati. Dia bukan dokter abal-abal. Kalau ada orang tahu ini dokter abal-abal kok tetap ke situ, ya ini masalah itu berarti. Yang salah bukan dokter abal-abalnya, yang tetap ke situ itu yang bahaya. Sama di bidang agama juga sama. Di bidang ilmu fisika ada pakarnya ilmu fisika. Nah, di dalam ilmu agama ada di bidang fikih ada pakarnya para ulama-ulama fikih. Kita madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 madhab ini yang wajib salah satunya kita ikuti dalam fikih. Kalau keluar dari jalur 4 madhab ini, berarti kita keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang yang lagi viral, ada sholat Idul Fitri, putra putri jejer. Apalagi dikasih bangku, jadi nek kesel ngadeg linggih yang modelnya. Kerokokan nggak perlu. Ini kan dilihat aja, ini sesat apa tidak ini? Lihat Ahlus Sunnah apa tidak? Lihat aja dalam 4 kacamata fikih 4 ini ada enggak madhab 4 yang mengajarkan seperti itu? Ternyata dilihat sama sekali tidak ada. Berarti jelas keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi punya rencana yang khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri wanita. Oh, bapak-bapak semangat, biasanya Jumat ngantuk. Tapi nak khutibnya itu perempuan, melek kabeh. Wah, ini madhab baru, madhab Soekarno katanya. Bung Karno nggak pernah buat madhab, kok diakui madhab. Kalau madhab Bung Karno itu untuk semangat perubahan dalam bidang perubahan yang baik, perubahan ekonomi dan lain-lain, tidak apa-apa. Tapi kalau madhab dalam ibadah, dalam fikih itu sudah ada aturan 4 ini. Kenapa kok harus 4 ini? Padahal banyak imam-imam yang sekelas dengan madhab 4 ini. Ada Imam Hasan Basri itu juga mujtahid mutlak, sekelas kayak Imam Syafi'i dan Imam 4 ini. Tapi kok nggak ada madhabnya? Karena 4 inilah yang mudawanah,
Imam madhab 4 inilah yang mereka mengarang kitab dan madhabnya tercatat dari beliau-beliau sampai muridnya sampai sekarang masih ada catatannya, urut riwayat madhabnya itu urut. Apa sih madhab itu? Madhab itu adalah cara kita untuk kembali ke Quran dan hadis sesuai pemahaman dari guru-guru sampai Rasulullah, pemahaman yang sama dengan Nabi, pemahaman yang sama dengan pemahaman sahabat. Karena kita tidak bisa, ayo kita langsung kembali ke Quran dan hadis. Dapat Quran dari mana? Apakah langsung dari Nabi? Kita bisa tahu Quran itu dari mana? Dari Nabi. Langsung belajar ta sama Rasulullah atau sama Jibril langsung? Enggak kan? Dapat Quran dari siapa? Ya dari guru. Guru dapat dari siapa? Ya dari gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Terus guru sampai Rasulullah. Rasulullah Jibril Allah. Kan begitu. Kita kembali ke hadis. Nah, maksudnya kembali ini gimana? Ya langsung baca hadis, baca terjemah, simpulkan hukumnya. Lah, dapat hadis dari mana? Apakah langsung dengar dari Nabi? Dari guru kan? Guru. Maka mendapatkan bacaan Quran, bacaan hadis dari guru, pemahamannya juga sama. Cara memahami hadis, memahami Al-Quran juga harus dari guru. Ada sanad keilmuan itu namanya. Ibarat rantai nyambung. Sehingga ini yang namanya al-isnadu minad din. Sanad keilmuan inilah yang disebut benar-benar ilmu itu bersambung sah secara agama. Ya kalau baca Quran terjemah, hadis terjemah langsung menyimpulkan hukum sendiri-sendiri, ya rusak agama ini. Salah paham semuanya akhirnya. Banyak dari hadis, dari ayat Quran yang akhirnya kita salah memahami, tidak sesuai pemahaman guru kita, tidak sesuai pemahaman para sahabat, tidak sesuai pemahaman Nabi Muhammad. Gara-gara kita langsung baca, langsung terjemahkan, langsung simpulkan sendiri, tanpa melalui belajar dari guru ke guru, akhirnya kita salah pemahaman. Jadi kita dapat teks Al-Quran dari guru, dapat teks hadis dari guru, maka pemahaman tentang Al-Quran dan tentang hadis itu juga harus dari guru. Nah, pemahaman dalam bidang fikih yang diambil intisarinya dari Al-Quran, dari hadis, itu ada 4 pemahaman, yaitu 4 madhab tadi itu. 4 inilah jalur kita untuk menyelami ilmu fikih yang ada di hadis dan Al-Quran melalui jalur 4 pemahaman ini. Jadi madhab itu bukan karangan beliau-beliau Imam Syafi'i dan Imam yang lain, bukan. Itu adalah pemahaman dari beliau-beliau sesuai pemahaman yang diterima dari guru-gurunya sampai nyambung Rasulullah, sehingga nggak salah paham. Ya. Karena itu agar kita selamat dari bentuk-bentuk penyimpangan dan kezaliman di dalam pemahaman ilmu agama ataupun yang lain, maka sebagai orang awam cukup ngikuti pakarnya para alim ulama, selesai, tidak usah bingung. Ada lagi sekarang yang masalah geger termasuk adalah nasab. Oh, ini nasabnya para habaib keturunan Rasulullah itu terputus semua saat dunia. Ini yang ngomong, ada satu orang ngomong, nah, yang dianggap kiai, yang dianggap ulama. Padahal Ibnu Hajar sudah mengatakan itu semua para habaib itu adalah keturunannya Rasulullah. Beliau sebutkan itu. Nah, ini pakarnya siapa? Yang pakar ini siapa? Imam Ibnu Hajar itu anas sabah, seorang yang ahli nasab, ahli fikih, ahli sejarah, ahli hadis, lengkap beliau. Ibarat gunung yang kokoh Imam Ibnu Hajar itu. Ada satu orang yang zaman akhir, zaman sekarang hidup menyalahkan Ibnu Hajar. Lah kok dipercaya? Ini siapa ini? Gak dikenal. Kayak tadi tuh dokter abal-abal, kok malah dipercaya? Dikatakan dokter yang sudah pakar, diakui dalam ilmunya, malah tidak dipercaya. Ini namanya pemikiran yang terbalik. Karena itu kita sebagai orang awam di zaman akhir ini, kata Rasulullah, akan ada fitnah. Banyak nanti fitnah itu. Sudah mulai kan, sholat Idul Fitri macam-macam, khutbah Jumat katanya mau perempuan, mau ini, banyak akan terjadi perubahan-perubahan. Fitnah seperti gelapnya malam yang gelap gulita, kaki toilel. Saking banyaknya fitnah akhir zaman itu seperti malam yang gelap gulita, yang menjadikan seseorang itu pagi beriman, sore kafir, sore beriman, paginya kafir.
Kenapa? Karena termakan dengan fitnah yang macam-macam itu. Membelokkan mereka dari Al-Quran, membelokkan mereka dari hadis, membelokkan mereka dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita biar selamat, maka ikuti para ulama yang lurus, para ulama yang benar-benar sudah diakui keulamaannya, para madhab Imam Syafi'i, ini semuanya imam-imam itu sudah, itu adalah patokan kita, ngikuti madhab beliau-beliau selesai, ikuti pemahaman beliau-beliau selesai, selamat. Tidak usah macam-macam, tidak usah pembaharuan, slogannya pembaharuan, tapi padahal penyesatan. Na'udzubillah min. Dan tidak usah anak-anak, kita ikuti para ulama-ulama kita yang dulu-dulu yang soleh-soleh, mereka orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak neko-neko, sholat ya sholat, tidak ada sholat laki-laki perempuan kayak gitu jejer, apalagi ada non muslim dijejer sekalian, tidak ada ceritanya orang-orang soleh dulu ngajari seperti itu. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk daripada fitnah di akhir zaman. Maka kita harus berhati-hati. Karena itu pentingnya kita menghadiri majlis yang semacam ini. Kita hadir di majlis yang semacam ini, hadir di majlisnya para ulama, para ustadz yang ada. Bukan hanya di majlis ini saja, tapi di majlis yang lain kita kenali siapa guru kita itu, dia punya guru siapa, punya guru siapa, punya guru siapa. Kalau memang benar-benar bersanad nyambung, maka ikuti. Karena inilah jalan keselamatan di akhir zaman. Karena akan banyak sekali yang meracuni pemikiran-pemikiran kita, bahkan bisa merubah, kata Rasulullah tadi, beriman pagi sore bisa kafir. Sorenya itu beriman, pagi bisa kafir. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman itu. Karena itu kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala bisa sama-sama mengkaji hadisnya Nabi SAW dari guru-guru kita sampai nyambung hingga Rasulullah SAW. Kita punya guru dan bersambung sampai Rasulullah SAW. Begitu juga para ulama, para kiai kita, beliau-beliau semua adalah orang-orang saleh yang punya guru, pemahamannya sama dengan pemahaman guru-gurunya, sehingga nyambung kepada pemahaman para sahabat, pemahaman Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak mudah didolimi, kita tidak mudah dibelokkan dari jalur yang sebenarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari segala bentuk kedoliman, baik kedoliman di dalam ilmu, kedoliman di dalam apapun. Kita selamat dari segala bentuk kedoliman, dan kita juga tidak melakukan kedoliman, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirrul Fatihah.